Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Azhar. Pada kesempatan kali ini saya didampingi bersama Kaprodi Teknik Komputer Bapak Deden Pradika. Ya, gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Lancar kuliahnya? Lancar Pak, alhamdulillah. Oke. Ngerasa 1 tahun pandemi ya? Iya, dari awal masuk sampai sekarang pandemi belum beres-beres Pak. Beres. Mudah-mudahan nanti kita udah mendengar kabar baik ya. Mudah-mudahan di Juli kita bisa offline sehingga bisa normal kembali, mudah-mudahan seperti ini. Ya, gimana begini Mas? Ada yang ditanyakan atau bagaimana ini? Ya, jadi gini teman-teman, pada kesempatan kali ini tuh kita nggak akan wawancara, kita ngobrol santai aja Pak. Ya. Mungkin ada beberapa yang sering bertanya gitu Pak di Instagram kita Pak. Jadi menurut Bapak nih Tekkom itu apa sih Pak? Oke. Ya, Tekkom itu apa ya? Nah, sekarang begini. Tekkom itu kan berada, atau teknik komputer itu berada di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya kampus daerah Cibiru. Nah, Tekkom itu adalah sebuah prodi ya. Prodi ini baru berdiri di tanggal 7 April 2020, baru setahun. MUAS angkatan pertama gitu. Nah, tujuannya di bentuk Tekkom ini awalnya adalah tadinya diawali dari sejarahnya Tekkom ingin dibangun prodi game MUAS gitu. Awalnya game dulu nih di kampus Cibiru, diusulkan lah gitu ke UPI Pusat atau UPI Bumi Siliwangi. Nah, pada waktu itu Pak Rektor, Pak Asep Rahman, setelah berdiskusi dengan pengembang, dulu tuh pengembang dibantu dengan dosen-dosen di multimedia gitu, Bu Ayu dan teman-teman berdiskusi. Pak Rektor kurang setuju untuk dibangunnya prodi game gitu. Kenapa tuh Pak Mas? Ya, karena orientasinya game itu kurang bagus di mata masyarakat dalam tanda kutip ya, walaupun ada ilmunya, ada teorinya, ada akademisnya juga, pasti itu game tidak pakai teknologi ya. Nah, cuman keinginannya coba cari yang lain dulu nih untuk membentuk sebuah prodi atau keilmuannya. Nah, sehingga setelah diskusi tersebut dicarilah prodi yang sesuai, kemudian yaitu dipilihlah teknologi atau teknik komputer gitu. Nah, teknik komputer ini ya sebuah prodi kalau berdasarkan KKNI Aptikom ya, sebuah organisasi pendidikan di Indonesia, rumpun informatika dan komputer MUAS. Jadi sehingga kalau misalnya ilmu komputer itu belajar atau mempelajari tentang software engineering, teknik komputer adalah gabungan dari ilmu informatika dan elektro. Jadi teknik komputer itu kombinasi antara ilmu informatika dan elektro gitu MUAS. Jadi kedua itu kita pelajari sehingga dasar pemrograman dapat kan ya? Dapat. Algoritma dapat ya. Kemudian fisika dapat nggak? Dapat juga. Kemudian apa lagi sekarang? Rangkaian elektronika. Oke, jadi harapannya mahasiswa yang sudah belajar di teknik komputer itu bisa menguasai ilmu informatika, kemudian ilmu elektro juga, gitu Mas. Jadi teman-teman, teknik komputer ini tuh mempelajari ilmu yang lebih umum, betul ya Pak ya? Iya, betul. Lalu ada juga Pak, salah satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik Pak. Menurut Bapak, ekspektasi Bapak selaku Kaprodi terhadap mahasiswa teknik komputer ke depannya itu seperti apa Pak? Ya, baik. Ekspektasi saya sangat optimis sekali Mas. Jadi MUAS angkatan pertama, MUAS nanti juga akan membantu saya untuk mengenalkan budaya kita ya UPI ke generasi-generasi seterusnya, sehingga dari fondasi yang baik akan terbentuk bangunan yang baik pula gitu kira-kira. Nah, harapan saya adalah dengan budaya UPI itu sendiri pelopor dan unggul, sehingga kalian nanti lulus bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Yang saya harapkan salah satunya profil lulusannya menjadi teknopreneur, IT profesional, atau akademisi gitu kira-kira. Jadi menyiapkan SDM untuk masa depan itu. Betul. Gitu.
kita kan ini udah mulai kuliah dari pandemi dimulai ya Pak ya. Betul. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kuliah ini selama pandemi seperti apa Pak? Dan mungkin apakah kalau misalnya nanti kegiatannya sudah mulai online, adakah perbedaan atau seperti apa gitu Pak? Ya, baik. Kalau kita bicara pandemi berarti kita bicara sebuah masa yang kita jalanin saat ini sehingga membentuk sebuah perbedaan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya pribadi kalau melihat yang ditanyakan oleh Muaz bagaimana perbedaannya nanti, saya berpikir positif dulu ini. Dari pandemi yang sudah kita jalani, mau nggak mau, karena bukan kita saja yang terlibat. Positifnya apa? Dengan pandemi ini, Muaz, pembelajaran online yang tadi dibilang jarang atau sama sekali tidak dilakukan, dipaksakan kita jadi mengenal aplikasi-aplikasi yang membantu seperti Zoom, Google Meet dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang support dengan komunikasi dua arah atau bahkan lebih dari dua arah gitu. Kemudian kita sebagai dosen mempersiapkan materi yang tadinya hanya di papan tulis atau whiteboard, kita bisa harus dituntut berpikir kreatif gitu. Bagaimana menyiapkan sebuah materi itu berbentuk video explainer bisa, kemudian animasi misalnya, atau video lainnya, atau berbentuk voice dan seterusnya begitu. Nah, itu positifnya. Nah, kemudian seharusnya ya bagi mahasiswa yang tadinya belajar di kelas, diajarkan di kelas, Mas, dipaksakan untuk belajar mandiri. Nah, begitu. Artinya apa? Nanti setelah lulus, kan dosen tidak terkaitan ini, tidak berkait dengan urusan pekerjaan. Artinya mandiri itu udah startnya dari awal gitu, dari awal-awal ketika belajar. Mudah-mudahan nanti setelah misalnya sudah masuk ke offline, mudah-mudahan offline tidak seterusnya seperti ini, sehingga nanti bisa membawa hal-hal positif yang bisa kita ambil dari masa pandemi ini gitu. Memang pandemi ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Mengubah banyak skala kehidupan gitu. Dari ekonomi, pendidikan, segala macam Mas gitu. Tapi kita nggak boleh putus asa, kita harus benar-benar dan bisa adaptasi. Makanya saya selalu bilang bahwa manusia itu bukan yang pintar, bukan yang dia yang kuat, tapi dia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Itu nanti akan menjadi pembuktiannya gitu kira-kira. Begini Mas, dari saya boleh bertanya ya dari sisi mahasiswa. Selain mendapatkan ilmu akademis ya dari mahasiswa tadi ya di kampus dan seterusnya, bagaimana menurut Mas? Nih saya balik bertanya dengan kegiatan organisasi yang ada di Telkom, karena begini, selain kita dapat akademis, kita berpengalaman organisasi itu sebelum dunia kerja seperti itu ya. Kira-kira gimana? Baik, sebenarnya untuk organisasi, karena kita ini angkatan pertama, angkatan perintis ya Pak ya. Jadi kemarin juga kita sudah sempat membentuk himpunan mahasiswanya teman-teman di Telkom ini. Kita menamakannya Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer atau bisa disingkat dengan Himatekom. Nah, betul tadi kata Pak Deden bahwa organisasi itu akan sangat penting untuk kedepannya di dunia kerja, karena pengalaman kita nanti di organisasi itu akan sangat terpakai di kerja nanti. Nah, oleh karena itu bagusnya di prodi kita juga sudah ada Hima di angkatan pertama, sehingga itu tuh bisa melatih kita dalam public speaking gitu teman-teman. Jadi kita bisa berbicara dengan orang baru mungkin dan berkomunikasi juga, karena komunikasi ini Pak menurut saya merupakan suatu skill yang cukup penting Pak. Betul. Karena sering terjadi miskomunikasi antara orang yang itu tuh menyebabkan masalah yang tidak sepele gitu Pak. Jadi organisasi ini cukup penting Pak. Khususnya untuk meningkatkan skill komunikasi tadi. Karena kan tidak didapat di kelas ya, Betul. tapi didapatkan dari organisasi yang ada di kampus, sehingga memang mahasiswa itu dari zaman saya mahasiswa, saya berprinsip saya jadi mahasiswa atau teman-teman jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu, kuliah datang selesai pulang gitu, nggak asik gitu masanya. Jadi isilah dengan aktivitas yang bisa mendukung kreativitas gitu. Organisasi ya jelas itu adalah wadahnya, sehingga memang betul kata Muaz bahwa itu menjadi salah satu
satu modal yang nantinya soft skill ya, Gitu Pak. ke dalam sebuah organisasi yang nyata di masyarakat di dunia kerja gitu. Tapi teman-teman jangan lupa juga, betul kata Kak Deden, kita memang tidak boleh jadi kupu-kupu. Tapi janganlah kita juga jadi pura-pura Pak. Kuliah rapat. Jadi antara akademis dan organisasi ini tuh kita harus bisa menyesuaikan supaya seimbang gitu teman-teman. Jangan sampai kita terlalu fokus nanti di organisasi, tapi akademisnya malah terlupakan karena tujuan kita di sini kan memang berpendidikan gitu ya Pak, balik lagi. Bukan sebuah alasan ya, berarti Bukan sebuah alasan organisasi menjadi IPK jadi kecil. gaji nasa koma, nilai 1 koma. Jangan gitu. Tetap harus kejar juga akademis. Kemudian sedikit menjelaskan ini Muas, terkadang itu mahasiswa banyak bertanya atau teman-teman di luar sana banyak bertanya bagaimana kondisi akreditasi begitu. Oh iya Pak, betul, akreditasi. Akreditasi di kampus di teknik komputer kampus biru. Karena prodi baru juga teman-teman. Iya, betul. Untuk akreditasinya. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Akreditasi itu adalah sebuah jiwa ya atau nyawa dari prodi baik universitas karena itu menjadi sebuah brandingnya. Karena tujuan akreditasi adalah menjamin pembelajaran yang baik dengan aturan-aturan yang sudah dibentuk oleh Kemendikbud sekarang atau Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Nah, sehingga harus melalui itu. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke yang Tekom ini, akreditasi itu sekarang dibagi menjadi 3, tidak ABC lagi gitu. Oh, udah berubah ya Pak ya? Sudah berubah. Nah, sekarang ada unggul, ada baik sekali, dan baik. Begitu. Nah, akreditasi Tekom ini sendiri ya, berdasarkan peraturan menteri tadi, setelah tanggal 28 kan kita dibentuk kalau nggak salah tanggal 7 SK-nya, 7 April 2020. Berarti kan sebentar lagi berarti kita di ulang tahun nih. Anniversary yang pertama gitu. Nah, jadi setelah tanggal 28 Januari pembentukan tersebut sehingga kena aturan yang langsung mendapatkan akreditasi baik gitu. Nah, baik tersebut dengan satu syarat harus mengumpulkan istilahnya atau menyerahkan bukti akreditasi nanti yang dilakukan di 2021 sekarang sedang disiapkan oleh kita. Jadi jangan khawatir gitu. Apakah akreditasinya kita lulus? Ada nggak nih kalau misalnya Muas dan teman-teman lulus? Pasti ada. Karena apa? Tidak mungkin UPI sendiri membiarkan mahasiswa lulus tapi prodinya tidak akreditasi. Itu salah malah. Itu akan diperjuangkan oleh dosen-dosen, oleh UPI, mungkin dibantu oleh mahasiswa karena nanti pasti banyak keterlibatan, kita saling bersinergi gitu di sana. Karena tujuan goal kita prodi yang baik pasti mendapatkan akreditasi yang baik pula, kira-kira gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman terkait akreditasi. Walaupun kita program studi baru, kita ini sudah pasti ada akreditasinya, gitu ya Pak. Betul. Saya lanjut lagi ya. Oke, Muas, gimana ini Muas sebagai mahasiswa pengalaman dalam 1 tahun ini ya? Memang kita berangkat dari nol gitu ya. Artinya kita masih membangun fondasi bersama-sama sih sebagai dosen, sebagai kaprodi, teman-teman dosen juga, Pak Direktur dan teman-teman lainnya yang ada di Cibiru. Ini sangat membangun prodi-prodi baru termasuk Tekom, termasuk mahasiswa, artinya begitu. Nah, artinya untuk kegiatan-kegiatan fasilitas yang ada di kampus UPI Cibiru ini sudah lengkap sekali ya. Ada lab komputer, betul ya Bu Asia, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini juga. Kemudian ada lab studio multimedia, lab rekaman, kemudian juga ada lapangan bolanya. Dan insya Allah mudah-mudahan doakan Muas kita coba bangun lab robotika pendidikan. Keren banget tuh teman-teman, ada robotika. Di mana nanti yang menjadi leading service-nya atau yang pengelolaannya mungkin insya Allah dikelola oleh prodi Tekom, tapi tetap resource sharing bersama gitu. Artinya jangan khawatir untuk pembelajaran, kemudian untuk riset, mudah-mudahan sudah lengkap ada di kampus UPI Cibiru, kira-kira gitu. Nah, selama 1 semester ini, Muas, setelah mendapatkan nilai IPK ya, Muas IPK berapa? 3,92 Pak. Itu yang benar atau yang bohong ya? Itu yang benar Pak. Oke ya, 39 ya, oke mantap sekali.
Bagus. Nah, dengan 39 tadi secara pembelajaran kita di satu semester kemarin secara daring bagaimana pengalaman? Sebetulnya balik lagi ya Pak, walaupun kita dalam keadaan daring seperti ini, kita kan tetap harus bisa terbiasa dengan kondisi adaptasi tadi yang Bapak bahas. Nah, jadi bagusnya dosen-dosen di teknik komputer itu mampu beradaptasi supaya bisa memberikan materi dengan tepat dan dengan cara yang tidak hanya share materi, tidak hanya mengajar biasa gitu, dengan berbagai macam metode dan memanfaatkan berbagai platform juga gitu Pak. Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya untuk pembelajaran secara daring ini tuh kita tuh simpel Pak. Yang pertama tuh usahakan selalu hadir di setiap kelas. Jangan sampai kita hadir tapi tidak hadir gitu Pak. Raganya hadir tapi jiwanya tidak gitu. Karena dengan keadaan daring seperti ini, baik teman-teman maupun dosen gak akan tahu siapa yang benar-benar hadir di meeting, siapa yang hanya sekedar hadir gitu Pak. Jadi itu sebenarnya dikembalikan lagi ke mahasiswa masing-masing. Bagaimana effort mahasiswa untuk mendapatkan IPK yang memang mereka inginkan gitu Pak. Dan alhamdulillah selama pembelajaran berlangsung, asalkan kita selalu hadir dan bertanya jika kita tidak mengerti, maka IPK di atas 3,5 itu bukan hal yang sulit bagi saya. Betul. Berarti saya tanyakan lagi, impian Mas masuk ke Tekom seperti apa sebelumnya? Nah, sebetulnya saya ini kan salah satu lulusan dari SMA ya Pak ya. Jadi saya memang sebelum masuk ke teknik komputer itu tidak punya basic sama sekali di dunia teknik komputer, baik dari pemrograman dan elektronika dan berbagai macam rumpun ilmu lainnya. Itu memang baru pertama belajar di sini ya. Jadi cita-cita saya tuh kenapa saya masuk ke teknik komputer, pertama karena memang saya ingin mempelajari sesuatu hal yang belum saya kuasai gitu Pak. Memang kebanyakan orang tuh mengharapkan apa yang mereka sudah pelajari lalu ahli di bidang itu kan Pak. Kalau saya lebih ingin mempelajari sesuatu yang baru dan biarlah saya ahli di bidang yang baru saya pelajari itu, karena saat kita belum mempelajari apa-apa sudah dipastikan ketertarikan kita akan sesuatu yang baru itu cukup tinggi Pak. Dan jika ketertarikan kita tinggi, maka minat belajar juga akan tinggi. Maka tadi cita-cita awal saya adalah menguasai ini, dan juga di masa depan nanti, masa revolusi industri 4.0 ini tentu akan dibutuhkan banyak SDM di bidang teknologi Pak, salah satunya teknik komputer. Nah, saya berharap saya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang begitu Pak. Entah nanti mungkin saya jadi data scientist atau jadi konsultan, itu bisa diarahkan kemana saja dari teknik komputer ini. Ya betul ya, jadi teknik komputer itu memang bisa lulusannya salah satunya menjadi akademisi ya, kemudian IT profesional dan teknopreneur gitu. Jadi teknopreneur itu perusahaan yang sifatnya teknopreneur teknologi, sehingga ya kan Pak Mas Menteri sudah sangat mencanangkan sekali bekerja itu selain di negeri swasta, tapi membuka lapangan pekerjaannya sendiri begitu, yang didukung sekarang dengan program PPKM dan seterusnya. Nah, sehingga dengan yang tadi mudah-mudahan saya kira yakin untuk membangun sebuah konsultan atau IT profesional itu tidak sulit begitu ya, karena tinggal butuh menguasai bidang keilmuannya, kemudian dikombinasi dengan ilmu bisnis mungkin ya, sehingga bisa menjaring link yang terkait dan dibentuklah sebuah tim atau organisasi sehingga itu bisa menjadi ladang usaha untuk mata pencarian begitu, dan juga bisa membantu orang yang lain yang tidak ada pekerjaan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan, kira-kira gitu ya. Sangat bagus sekali Muas kalau seperti. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga punya materinya sendiri, artinya punya cita-citanya sendiri, sehingga dengan Tekom ya, dengan Tekom ataupun dimanapun lah, ini saya bicara general, dimanapun kalian berada atau bersekolah dimanapun atau di prodi manapun, yang penting bertanggung jawab setelah mengambil satu keilmuan apapun itu,
selesaikan, biarkan toganya, kemudian wisudanya dipindahkan oleh dekan atau rektor, sehingga itu menjadi tangisan yang betul-betul membangun dan menjadi doa untuk masa depan, kira-kira gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Iya. Mungkin cukup sekian ya untuk perbincangan kali ini Pak. Oke, terima kasih nih Mas. Udah waktunya, terima kasih sekali Pak sudah memberikan kesempatan kita untuk berbincang kali ini. Di lain waktu mungkin kita akan adakan lagi perbincangan seperti ini ya Pak. Baik. Teman-teman juga kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Instagramnya Teknik Komputer Cibiru, ada juga YouTube-nya, bisa lihat di bawah ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.